kan seperti yang kita tahu, Prof. Ida ini lulusan pertama dari komunikasi UNER ya, Prof ya? Ya. Pertama. Kemudian S2-nya di Editcon University dan yang doktornya di Curtin University of Technology Australia. Yeah. Dan selama studinya Prof. Ida ini concern dari riset, kemudian dari mungkin tugas akhir, ya mungkin saya juga sudah baca beberapa dari tesis sama disertasinya Prof. Kan ada di lamannya Depkom. Ini kan terkait studi media, Prof. Apa sih yang membuat Prof. Ida ini tertarik dengan studi media? Maksudnya kan ini kan jarang ya, Prof ya. Mungkin bahkan saya sendiri sebagai orang awam dan ya memang kuliah di FISIP, cuman kalau dengar ada studi media itu kayak ya gimana gitu, Prof. Ya, saya jelaskan ya. Studi media studies istilahnya, itu adalah kajian yang kemunculannya itu memang masih muda ya. Jadi kajian media studies itu kemunculannya dari School of Thought gitu ya. Dari School of Thought itu tradisi keilmuan yang berasal dari Eropa. Nah, media studies ini muncul awalnya adalah dari pemikiran-pemikiran para filsuf dan scholars di Eropa yang melihat bahwa perkembangan bahasa dan budaya itu sebenarnya menjadi penting. Jadi mereka itu melihat bahwa kalau selama ini di Amerika itu, tradisi keilmuan di Amerika itu melihat media massa itu pada konteks dampak gitu ya, pengaruhnya terhadap manusia, terhadap individu. Nah, dampak itu dilihat sebagai dampak yang jadi efek-efeknya media massa itu mempengaruhi efek yang buruk, misalnya gitu. Hanya melihat hitam putih bahwa media massa itu bisa berdampak baik, bisa berdampak buruk. Hanya seperti itu gitu. Jadi tradisi ilmunya itu tradisi ilmu yang menempatkan audiens, penonton atau konsumen dari media itu sebagai kelompok-kelompok yang lemah, yang vulnerable, yang pasif, ya, begitu saja menerima suntikan-suntikan pesan dari media massa, lalu mereka mudah terpengaruh gitu. Jadi contohnya kalau dalam perspektif Amerika itu semakin banyak waktu yang digunakan orang menonton tayangan-tayangan kekerasan, maka membuat orang itu berperilaku agresif, misalnya gitu. Nah, pandangan-pandangan yang semacam ini yang dikritik oleh para scholars, akademisi, dan filsuf-filsuf di Eropa bahwa sebenarnya media sebagai bagian dari kebudayaan, dari budaya ya, media itu bagian dari budaya, itu tidak seperti itu gitu. Nah, scholars yang ada di Australia, yang ada di Eropa itu mencoba untuk memposisikan diri mereka dalam konteks audiens yang aktif gitu. Jadi bagi mereka, kalau orang itu menonton televisi, orang itu membaca novel, mendengarkan radio gitu, itu sebenarnya masing-masing orang itu punya cara yang berbeda memaknai pesan. Jadi mereka itu mereka itu adalah produsen makna yang aktif gitu, aktif menentukan, sehingga audiens itu bukan sesuatu yang pasif gitu. Kemudian juga akademisi di Eropa itu mencoba untuk mengingatkan kepada
kepada masyarakat juga bahwa coba kamu lihat apa yang ada di media itu, apakah itu gambaran keseharianmu gitu. Apakah betul media itu kayak begitu? Apakah kamu itu kayak betul seperti yang dipaparkan oleh di media itu? Misalnya misalnya kayak bahwa orang-orang kita itu panik dengan adanya COVID-19 gitu. Padahal masyarakatnya nyantai aja karena di media isinya begitu gitu. Atau misalnya ini nih banyak yang protes. Banyak itu berapa? Mau yang protes tuh hanya kecil gitu. Tiba-tiba kok orang bilang banyak gitu. Jadi media itu menimbulkan kepanikan sosial di masyarakat, menimbulkan karena media itu dikuasai oleh pemilik modal yang punya kepentingan tertentu gitu loh. Di TV kita itu kalau ngomong masalah politik tuh rame banget kan. Siapa yang punya kepentingan? Punya kepentingan ya orang-orang media. Nah, siapa yang orang-orang media? Orang media ya orang-orang politik kan, yang ikut-ikut politik. Rakyatnya ya tenang aja. Kan begitu. Itu kan rame. Nah gitu loh. Nah dari situ itu contoh itu ya, para akademisi di Eropa itu mengingatkan bahwa konsep individu sebagai the autonomous subject gitu ya, subjek yang punya otonomi yang mereka bisa sebenarnya menentukan, dan para akademisi ini mencoba untuk menyadarkan kan ini eranya waktu itu kan kemunculannya itu tahun 1970-an itu setelah mereka mencoba untuk mengguncang-guncang kemapanan pemikiran para scholar, mahasiswa dan lain sebagainya, bahwa sebenarnya budaya itu apa sih gitu. Budaya itu siapa yang menentukan budaya? Ada kepentingan-kepentingan yang lain di balik budaya itu loh. Maka dari situ kemudian tahun 1972 dipelopori oleh orang-orang akademisi di Birmingham School di London situ, yang namanya itu Profesor Stuart Hall. Kemudian dia mendirikan Center for Contemporary Cultural Studies CCCS itu tahun 72. Nah disitulah bidang kajiannya ada 3 ya. Jadi cultural studies, kemudian language, kemudian media studies gitu. Jadi di dalam cultural studies itu ada 2 main pokoknya, yaitu language sama media studies gitu. Nah disitulah baru kemudian berkembang. Nah kenapa ketertarikan saya di situ? Saya itu ketika tahun 95 itu ketika baru saja menjadi dosen. Saya menjadi dosen tahun 93 ya. Kemudian saya itu mau sekolah S2 di Australia. Saya pingin sekolah, satu-satunya waktu itu tidak ada pilihan bidang studi communication, itu nggak ada gitu. Karena communications itu kalau di Australia ketika itu masuk di fakultas psikologi atau di nursing ya, atau jadi di nursing itu apa ya, sekolah tentang perawatan ya, perawatan. Atau kalau misalnya saya mau ambil PR itu adanya di bisnis. Nah saya itu nggak mau, jadi itu nggak muncul kata communications. Yang ada itu adalah media studies waktu itu. Ya udah, karena saya itu berlatar belakang dari komunikasi, maka saya memilih itu. Saya mendaftar beasiswa AusAid waktu itu. Ya namanya waktu itu saya itu masih namanya Astas, bukan Astas ya.
apa ya, ADS itu setelah ini, pokoknya AUSID lah, beasiswa AUSID dari pemerintah Australia waktu itu. Nah di situ ada media studies, nggak ada yang ngambil, nggak banyak yang ngambil, mungkin saya itu satu-satunya waktu itu penerima beasiswa AUSID gitu yang mengambil media studies gitu. Lalu di Australia itu ketemu anak Indonesia itu juga gitu, kamu ambil apa? Media studies. Kok nggak bisnis sih? Waktu zaman saya kuliah 97 itu semua ambil bisnis gitu. Kalau ilmu sosial ya misalnya, atau studi pembangunan atau politik, nggak ada yang ambil media studies. Memang dari penerima AUSID itu saya melihat daftar waktu itu nggak ada satupun yang ambil media studies. Jadi saya waktu itu memang satu-satunya. Dan yang ada itu waktu itu memang media studies yang dikenal agak bagus itu di Edith Cowan University, karena di situ waktu itu masih ada Profesor John Hartley, masih ada John Fish gitu ya. Jadi orang-orang yang begitu-begitu memang. Nah sejak itulah saya mengenal media studies, studi media. Jadi makanya kalau orang bilang itu, oh ini pertama ya, memang saya pertama belajar media studies. Orang Indonesia semua itu aneh. Waktu saya pulang dari sekolah, saya itu diginikan sama salah satu senior saya. Kenapa kamu kok ambil media studies? Nggak payu, nggak laku. Yang laku itu adalah public relations. Itu saya digitukan. Yo gak apa-apa Pak, nggak payu ya, saya nggak usah ngajar gitu. Jadi media studies itu ternyata mempelajari tentang tadi televisi, jurnalisme gitu ya, film, kemudian internet. Nah waktu itu kan nggak kepikir soal digital kan, ternyata digital ada kan gitu kan. Iya, Prof. Itu yang saya pelajari. Nah lalu saya konsisten di situ. Kemudian S3 saya masuk lagi ke media studies lagi kayak gitu. Makanya sampai sekarang saya menekuni bidang kajian media studies itu. Gitu ceritanya. Menarik ya Prof. Soalnya apa ya Prof ya? Ya, mungkin kalau misalnya saya jadi orang awam pun, kalau komunikasi kan antara either journalism, yang maksudnya ya journalism, kalau enggak ya yang komunikasi yang perusahaan atau korporat gitu Prof. Ini kalau misalnya bahas studi media ini apa namanya, semacam apa ya, baru lah Prof. Kan ini juga saya juga baca bahwa Prof Ida ini merupakan guru besar studi media pertama di Indonesia. Bahkan jadi guru besar pertamanya, berarti kan apa ya, ini menjadi pintu pembuka lah bagi apa namanya akademisi di Indonesia terkait studi-studi media seperti itu ya Prof ya. Iya harus begitu. Jadi gini, kan selama ini orang melihat jurnalisme itu kan hanya soal tulis menulis ya. Ya tapi kalau orang media studies enggak Mas, melihat jurnalisme itu begini. Misalnya nih kita lihat koran gitu kan ya, lalu kita lihat ada foto gitu ya, misalnya foto tentang banjir gitu. Kenapa ya foto banjir itu yang dilihatkan gitu ya, itu kok presiden sedang mengunjungi korban banjir, kok nggak diperlihatkan korban banjir yang nggak punya rumah, yang nggak bisa makan, yang nggak bisa gitu kan. Ya karena medianya itu butuh gitu kan supaya laku. Apalagi medianya dekat dengan presiden gitu kan ya. Nah itu loh, kita itu mengajari begitu. Terus misalnya kita lihat media barat misalnya gitu, kita lihat koran-koran Amerika. Koran Amerika tuh kalau bicara soal misalnya kemarin itu tentang Taliban menduduki Afghanistan, itu gambarnya teroris tahun 2000 berapa ya, tahun 1900 diulang-ulang gitu. Nah itu kan ada kepentingan Barat sebenarnya kan, untuk menjelek-jelekan kelompok garis keras, Islam garis keras, untuk menjelek-jelekan Islam. Padahal kan Islam itu nggak begitu gitu loh. Nah kayak gitu itu kan
itu sudah mengelabui masyarakat kan gitu loh Mas. Nah itulah media studies gitu. Kalau nggak ada media studies kita lempeng aja Mas, lihat hidup ini aman gitu. Nah komunikasi nggak menarik jadinya gitu. Nah dengan media studies itu kita diharapkan untuk bisa tadi melihat bahwa sebenarnya realitas itu socially constructed, dikonstruk secara sosial. Oleh siapa? Ya oleh orang yang melihat dunia itu dengan kacamata mereka gitu. Jadi realitas itu tidak murni gitu ya. Tapi realitas itu di framing istilahnya ya. Di framing dengan kacamata mereka ya tadi, baik kepentingan kekuasaan, kepentingan pemilik modal misalnya gitu ya, atau kepentingan yang lain juga, kepentingan patriarkal misalnya gitu. Kenapa sih kok iklan-iklan misalnya di koran di majalah perempuan misalnya perempuannya cantik-cantik, nggak ada perempuan jelek gitu kan ya. Oh ya karena mau laku lah. Kalau nggak laku ya kayak televisi kita deh, kamu tiap hari nonton televisi itu. Kenapa ya kalau TV One itu kok misalnya Lawyers Club itu isinya gegeran, ya itu yang dijual gitu kan ya, gegeran itu yang dijual gitu. Jadi malah nggak mendidik rakyat, nggak mendidik. Nah kita itu berpihak. Jadi itulah kenapa saya menekuni media studies, terutama kajian saya ke audiens, karena saya membela audiens gitu. Audiens itu orang yang lemah gitu kan Mas. Kita ini orang yang lemah. Misalnya yang punya televisi itu orang partai tertentu, kita pengen nonton sinetron, ditutup sama upacaranya partai politik ya, wah gak enak gitu kan. Terus kita nonton sinetron dikasih Ikatan Cinta, nah itu kan kita ini dikasih mimpi gitu kan, kasih mimpi. Kenapa? Supaya rakyatnya itu nggak mikir tentang korupsi yang dilakukan oleh pejabat di pusat, itu udah dikasih Aldebaran aja gitu kan ya. Lalu TV-nya dipayungi di ini gitu kan, itu supaya gitu ya masyarakat dilupakan kan gitu kan ya. Jadi entertainment itu, hiburan itu lari-larinya akhir-akhirnya itu ya pada kepentingan ekonomi gitu kan Mas, untuk memperkaya ini gitu. Itulah media studies. Ya Prof, ini juga menarik tadi Prof Ida bilang bahwa konsentrasi studinya Prof ini di media, khususnya di audiens ya Prof ya. Iya. Nah ini saya juga baca ini di Google Scholar ini publikasi terakhir Prof ini terkait audience in Surabaya and initial engagement with Brian Susmith to study Indonesian television audience. Itu bisa diceritakan sedikit Prof mungkin latar belakang dari penelitian ini. Jadi maksudnya ada gambaran buat saya dan nanti ke halayak umum gimana sih maksudnya studi media tapi ke audiens itu gimana? Mungkin dari penelitian terakhir Prof ini gimana? Bisa diceritakan sedikit mungkin? Ya, saya cerita dulu siapa sih Brian Susmith itu. Brian Susmith itu adalah pembimbing S2 saya. Beliaulah yang membukakan mata saya untuk belajar tentang media studies tadi itu. Nah, waktu itu beliau itu datang ke Surabaya sebelum saya sekolah. Makanya itu kenapa keinginan saya untuk sekolah waktu itu. Ketika saya kenal dulu sama Prof. Brian Susmith itu di Surabaya, dia datang sedang melakukan penelitian tentang penerimaan acara program Australia di Indonesia. Jadi dulu kan kita belum punya Mas adanya TV kabel, kita dulu itu pakai parabola itu ya. Kamu mungkin belum lahir ya waktu itu, tahun 94-95 itu kita masih pakai parabola gede gitu yang kayak wajan penggorengan yang gede gitu ya. Nah itu kita bisa nonton TV Amerika, kita bisa nonton TV Australia gitu ya. Nah TV Australia itu bisa ditangkap dengan parabola. Nah kita itu Pak Brian itu meminta saya itu jadi asistennya waktu itu, jadi tukang cari data.
Jadi nyebarin kuesioner gitu, tanya-tanya ke yang punya parabola, kamu nonton nggak program Australia? Oh iya nonton, gimana menurutmu? Gitu-gitulah. Iya bro. Nah sejak itu saya kenal Pak Brian, terus Pak Brian ngomong, kamu mau S2? Iya. Ya nanti kalau S2 ke tempatku gitu. Nah akhirnya saya ke tempat dia. Nah disitulah saya diajari. Nah tulisan saya itu mencoba untuk merefleksikan penelitiannya Brian Susmith dulu tentang audiens di Indonesia, di Surabaya tahun 94 itu dengan penelitian S3 saya tentang audiens juga di Surabaya. Jadi saya mencoba untuk menghubungkan itu. Ketika saya S3, saya tidak dibimbing oleh Pak Brian gitu ya. Saya dibimbing oleh Bu Krishna Sen, ahli film ya, ahli film Indonesia waktu itu. Nah, dari situ saya melihat bahwa ternyata ada kemiripan gitu soal audiens gitu. Jadi kenapa ketika penelitian tahun 94-nya Pak Brian itu audiens Indonesia itu tidak bagus menerima program televisi Australia, artinya mereka itu ya nonton aja gitu, tapi nggak sesuka kalau mereka nonton program-program televisi Indonesia sendiri gitu. Mungkin juga karena bahasa, karena latar belakang budaya yang berbeda gitu ya. Jadi nggak kayak gemar beda kalau kita sama drakor ya. Drakor Korea itu seneng banget kan kita. Nah tapi kita ini sekarang kamu deh, apa sih acara televisi Australia yang kamu kenal? Nggak ada sama sekali kan, gitu ya. Nggak ada gitu. MasterChef, Prof. MasterChef, iya MasterChef itu aja gitu ya. Yeah. Tapi misalnya kayak di luar itu kan nggak ada gitu kan ya, yeah. MasterChef ya. Jadi kita itu nggak kenal. Nah, waktu itu gitu dulu kan nggak ada MasterChef. Jadi waktu itu orang Indonesia hanya suka nonton beritanya orang Australia aja gitu. Di luar acara berita mereka nggak suka nonton. Nah mereka masih suka menonton tayangan televisi Indonesia. Nah karena itu penelitian saya, disertasi saya itu memperlihatkan bagaimana sih wajah penonton televisi di Indonesia itu gitu. Ternyata wajah penonton televisi Indonesia itu waktu saya disertasi S3 itu ternyata mereka itu suka banget sama sinetron gitu. Mereka nggak suka acara yang lain gitu ya. Mereka suka sinetron, makanya nggak laku gitu. Dulu itu awalnya suka banget dengan ketika Indonesia itu baru punya televisi swasta tahun berapa? 1989 kan ya. Iya. Nah waktu itu kamu udah lahir belum? Belum Prof, belum direncanakan. Kamu lahir tahun berapa? 98 Prof. Masya Allah, seangkatan anakku berarti ya kamu ya. Segitu ya, nanti belum lahir. Nah tahun 89 itu televisi swasta ada itu yang banyak itu film-film blockbuster, film-film Amerika. Kita senang nonton Rambo, nonton kayak gitu-gitu ya. Hanya itu aja kita sukanya gitu, tapi nggak apa ya, nggak sesuka ketika kita nonton sinetron gitu. Nonton sinetron tuh gila banget orang Indonesia gitu. Nah saya itu nonton bareng sama orang-orang di kampung, mereka nonton sinetron. Kenapa sih kok suka banget sama sinetron gitu? Nah itu yang saya lakukan. Nah pendekatan saya itu menggunakan pendekatan media antropologi. Nah mata kuliah media antropologi yang ada di Departemen Komunikasi itulah dari disertasi yang saya lakukan, dan satu-satunya di Indonesia ada mata kuliah media antropologi itu ya di UNER gitu ya, di komunikasi UNER, di Depkom. Nggak ada di tempat yang lain itu ya, tidak di situ. Nah dari situlah kemudian saya melihat bagaimana everyday life, jadi bagaimana kehidupan sehari-hari masyarakat penonton kita di depan televisi. Nah dengan kembali saya merefleksikan studi Brian Susmith ke Surabaya tahun 94 bahwa penonton di Indonesia itu masih suka banget dengan tayangan di dalam negeri daripada tayangan luar negeri termasuk Australia. Nah saya semakin penelitian saya itu mengukuhkan kenapa sih kok penonton Indonesia itu lebih suka nonton Indonesia dan nonton Korea misalnya gitu ya, sekarang Korea, karena mereka merasa bahwa budaya Indonesia itu dekat dengan penonton, budaya Korea itu juga dekat.
dengan penonton gitu daripada budaya asing. Jadi kalau orang Indonesia nonton bule kayaknya nggak suka deh gitu. Itu jadi dari situlah saya mencoba untuk menulis itu. Nah itu kenapa saya tulis itu, karena profesor saya itu meninggal gitu. Jadi kalau meninggal di bulan Februari kemarin, maka itulah saya menulis untuk tanda bakti saya gitu, tanda cinta saya kepada guru saya yang sudah membesarkan saya. Gitu ceritanya. Jadi tulisan itu masuk di jurnal. Saya jadi ingat ini, Prof. Apa? Mungkin bisa dikoreksi ya, Prof ya. Kenapa orang Indonesia itu suka sinetron? Karena sinetron itu kan semacam cerita. Kalau misalnya dulu ada drama radio ya, Prof ya. Iya. Semacam drama radio itu. Nah, kamu juga mendengarkan drama radio? Kan kalau sekarang kan podcast ya, Prof ya. Tapi dulu ada yang di kaset gitu kan, Prof ya, bentukannya. Saya dulu masih punya itu. Tapi sekarang udah nggak ada sih, Prof. Nah, itu kan pendekatannya kan kenapa orang suka sinetron kan karena hampir sama lah sinetron dengan si drama radio itu. Jadi orang itu tanpa melihat si adegan itu, tapi orang itu juga bisa mengerti gitu, Prof. Apa benar? Maksudnya, jadi misalnya kan kalau di sinetron kan kalau misalnya orang ada dialog yang misalnya dia ngomong dalam hati kan itu diucapkan. Nah, jadi ceritanya masih nyambung gitu. Itu bagaimana, Prof? Bener apa gimana? Iya, itu betul, karena itulah yang disebut dengan proximity, kedekatan ya. Jadi kedekatan budaya. Jadi ketika kenapa sih orang itu suka banget nonton sinetron itu misalnya ya. Kenapa? Karena di situ mereka merasa bahwa itu kayak cerita saya itu dihancurkan oleh ibu mertua saya. Ngerti ya? Terus seolah-olah itu dekat banget gitu kan sama, aduh ya kasihan ya, saya punya teman tuh kayak gitu ceritanya, ibu mertuanya itu benci banget, dia dipukuli terus sama mertuanya kan gitu kan. Terus belum lah, itu satu. Yang kedua belum lagi kemudian dari sinetron itu jadi bahan pembicaraan, gosip. Gosali nonton nggak kemarin itu? Serem banget ya. Iya aku juga nonton. Kamu sama-sama nonton, sama Bu Ida sama-sama nonton kok, kita cerita gitu kan ya. Ya udahlah sama-sama nonton. Aku benci banget sama namanya Aldebaran itu. Kenapa dia meninggalkan Andini? Iya padahal Andini itu cantik. Nah kan kita kan sukanya gitu ya. Nah itu lalu jadi senang gitu loh. Tapi kalau kita nonton, misalnya kita nonton film barat gitu ya, itu kok kenapa ya istrinya itu bercerai? Ya biasa di barat itu perceraian itu biasa. Jadi kan nggak ada kedekatan ya sama kita ya gitu ya, karena budayanya bedanya. Itu kumpul kebo itu namanya, misalnya gitu kan. Kita itu nggak ada boleh kayak gitu misalnya gitu. Iya, Prof. Kemudian ini satu lagi terkait yang tadi Prof Ida bilang bahwa media antropologi kan jadi mata kuliah ya, Prof ya, di Depkom. Ini saya juga ingat Prof Ida kan punya dulu mahasiswa bimbingan S3 Om Abidin itu. Ayahnya adik kelas saya. Apa? Ayahnya adik kelas saya dari SMP sampai SMA. Iya, Om Abidin yang rumahnya di Gunung Anyar itu kan. Prof. Iya. Itu kan juga penelitiannya kan juga terkait etnografi radio dan itu mungkin dijelaskan sedikit, Prof. Kan juga disertasinya Om Abidin kan juga terkait radio juga, itu mungkin dijelaskan sedikit. Jadi gini, kalau media antropologi itu sebenarnya adalah kajian yang mencoba melihat media itu adalah budaya kan gitu ya. Media itu juga adalah cultural practices. Jadi praktek-praktek budaya itu ada di media. Dan menonton media itu juga adalah mengkonsumsi media itu juga adalah budaya gitu loh. Nah, kita itu di media antropologi itu melihat itu bagaimana masyarakat itu mengkonsumsi media dalam kehidupannya sehari-hari gitu. Misalnya di mana mereka meletakkan televisinya, siapa yang berada di depan televisi, apa yang dilakukan di depan televisi itu
gitu ya. Kita nonton sambil makan mie, kita nonton sambil setrika kan gitu ya kadang ya, atau kita nonton sambil gitu. Terus ya kalau misalnya sekarang digital lah kayak kamu deh pakai WA itu sambil apa sambil setrika, atau kadang itu sambil makan gitu ya, makan kakinya naik ke atas kursi sambil nonton. Jadi itu kan kebiasaan kita gitu kan ya. Nah disitulah kita ingin tahu bagaimana ritualisme konsumen itu dengan media massa gitu. Lalu terus kalau mereka itu nggak suka sama tayangan, mereka bagaimana? Kalau mereka suka itu mereka bagaimana? Nah itu kita lihat dengan etnografi tadi gitu. Jadi kita berada dalam kehidupan sehari-hari dari penonton, konsumen media ya, nggak hanya penonton. Jadi bagaimana misalnya kayak radio tuh, kamu lihat kan, kalau sekarang mungkin radio nggak banyak ya, radio itu selalu kita dengarkan hanya di mobil gitu ya misalnya. Tapi misalnya kalau saya masih dengerin dari aplikasi bagus. Kadang-kadang itu kan ada orang tambal ban, nah radionya kan diletakkan di situ kan, di dekat itu. Nah itu kan kayak gitu kan, unik kan gitu. Nah itulah cara orang mengkonsumsi dulu itu masih ada koran ya di dekat Bambu Runcing di Surabaya itu orang baca koran rame-rame loh gitu. Karena di situ kan itu ada Surabaya Pos tuh, gedung yang paling tinggi sebenarnya itu. Nah itu kan ada korannya ditempelin, koran sore kan Surabaya Pos. Nah orang baca bareng-bareng, seneng loh baca koran rame-rame gitu kan. Jadi ditempelin di kayak tempatnya gitu kan, ada kacanya gitu kan, orang baca. Jadi orang nggak perlu beli koran, tapi orang bisa baca rame-rame di situ gitu. Nah itu kan juga budaya bagaimana orang mengkonsumsi media. Itulah media antropologi itu di situ gitu. Menarik Prof. Jadi saya juga walaupun bukan mahasiswa komunikasi, jadi kayak ternyata kehidupan, maksudnya kan kehidupan sosial itu bisa dilihat dari sudut pandang dan visual analisis yang berbeda-beda gitu ya. Mungkin kalau dari kebijakan publik kan mungkin dari bagaimana impact ketika saya memberikan kebijakan ke masyarakat. Nah ini kan kalau Prof kan benar-benar melihat ya dari praktek media dan audiensnya seperti itu kan Prof ya. Iya. Ya itu juga bisa berdampak dengan kebijakan kan ya, misalnya kayak kita sekarang kalau kita melihat regulator media di Indonesia kan gitu ya, misalnya kayak PWI misalnya, kalau korannya isinya kepentingannya orang-orang tertentu ya harus disemprit kan gitu ya. Misalnya juga kebijakan televisi misalnya KPI kan gitu, wah ini waktunya bencana kok orang seneng-seneng ya semprit kan gitu. Nah itu kan juga kebijakan kan. Nah itu ya tadi, karena terkadang pemilik modal itu tadi, pemilik media tadi, pemilik modal itu lupa gitu loh. Mereka itu hanya mendahulukan kepentingan dia aja, untung rugi kan gitu. Tapi mereka nggak melihat apa yang ditimbulkan kepada masyarakat kan gitu. Iya Prof. Mungkin yang satu pertanyaan terakhir Prof. Ini kedepannya riset-risetnya Prof ini proyeksinya seperti apa, dan apakah Prof Ida membuka kemungkinan misalnya studi media, misalnya kolaborasi dengan saya mungkin dari kebijakan publik atau dari bidang-bidang lain, mungkin ada. Ya, saya sih major interest saya itu tetap media gitu ya, tetapi major interest saya itu adalah politics ya juga ya, jadi media politics, kemudian women studies, jadi media and women's, kemudian juga media and Islam itu. Jadi kajian saya itu masih di situ saja, jadi seputar itu. Nah proyek-proyek saya ke depan itu saya sekarang ini sedang menyusun buku ya tentang political kayak digital demokrasi gitulah
yang saya kaitkan dengan apa namanya rekayasa politik gitu. Jadi peran digital media dalam rekayasa politik gitu. Kayak gitu. Itu yang sedang saya kerjakan. Jadi bagaimana political engineering media, bagaimana digital media itu digunakan untuk rekayasa engineering, rekayasa politik gitu ya, untuk political engineering itu yang sedang saya kerjakan. Ya, Semoga ini. Iya sih, Prof. Semoga selesai. Iya, amin. Mungkin kalau misalnya ada yang ngajak berkolaborasi nih, Prof. Ada interest selain ke bidang media politik, media women, media Islam. Kalau misalnya dari yang misalnya yang ekstrim gitu lah, misalnya dari media dengan antropologi yang ragawi atau yang ya semacam itu, Prof Ida bagaimana? Ada membuka kemungkinan atau bagaimana nih, Prof? Oh iya, saya buka kemungkinan selama itu kaitannya sama media studies ya. Jadi saya sekarang sedang juga menulis jurnal kolaborasi dengan Profesor Panitsa Almark di ECU tentang visual culture ya, tentang Chinese ya, Chinese apa sih istilahnya itu, tentang Chinese migrations di Sulawesi Selatan dalam digital media art gitu ya, dalam visual media art dari kacamata visual media art. Itu sekarang saya sedang menulis itu dan sudah selesai, dan ini insya Allah nanti akan kita masukkan ke jurnal. Kita melihat itu. Ya, jadi ke itu sih. Jadi selama ini ya kerja sama saya dengan beberapa partner di luar negeri itu ya terkait dengan itu, nggak jauh-jauh juga itu dari media dan media and culture in Indonesia itulah gitu ya. Jadi media politics in Indonesia, media and women's in Indonesia, Islam and media in Indonesia, juga media and culture in Indonesia itu main itu yang kita pakai. Baik, Prof, terima kasih atas waktunya. Maaf malam-malam. Iya. Semoga sehat selalu ya, Prof ya, dan iya. ya semakin berkarya lagi lah, Prof.